masih di slide itu kan masih banyak yang belum dibahas. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan masih di slide tersebut. Kemudian yang akan kita bahas adalah bagaimana perencanaan tata letak gudang. Nah, dulu sebelum puasa, sebelum Lebaran itu Anda pernah diberikan tugas untuk itu ya, hanya mengukur berapa ukuran box dan sebagainya. Kemudian nanti akan kita lanjutkan. Jadi kita akan mencoba untuk mendesain di gudang itu layoutnya akan seperti apa. Kemudian nanti bentuk material handling yang digunakan seperti apa, dan kemudian kita akan mencoba untuk menghitung kebutuhan gudangnya itu seberapa luas, kemudian nanti bagaimana desain atau tata letak penyimpanannya, tata letak untuk atau lalu pathway-nya seperti apa, kemudian nanti untuk loading unloading-nya seperti apa. Akan kita coba bahas di dalam kuliah ini. Nah, saya akan tampilkan slide-nya. Mungkin slide-nya juga Anda sudah download juga. Kita masih di slide yang sama seperti minggu ke-9. Jadi kita masih menggunakan slide ke-9. Nah, minggu ke-9 kita kemarin sudah sampai pengantar tentang bagaimana lokasi desain dari gudang, dan kemudian layoutnya itu bagaimana yang harus yang bisa dikatakan sebagai layout yang baik dan sebagainya, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian hari ini kita akan mencoba ke hal-hal yang lebih teknis. Nanti untuk yang class-based storage dan sebagainya itu kan sepertinya sudah dibahas ya kemarin ya. Ada random storage, bagaimana penempatannya, apakah kita gunakan secara random. Kalau random itu berarti kan lokasinya diacak. Nah, kemudian nanti kalau ada yang fixed storage itu lokasinya disesuaikan, katakanlah lokasi penyimpanan bawang nanti satu tempat, nanti ada lokasi penyimpanan beras satu tempat dan sebagainya, itu kita sebut sebagai fixed storage. Kemudian ada class-based storage. Nah, kalau class-based storage itu penentuan lokasi penyimpanannya berdasarkan kelas. Karena kelas ini bukan berarti grade-nya yang paling tinggi kualitasnya, bukan, tetapi atau mungkin harganya yang paling mahal, bukan, tetapi dikelompokkan berdasarkan kelas, seberapa sering benda, material, parts atau komponen itu digunakan atau bukan digunakan ya. Kalau dalam konteks gudang kita menyebutnya diambil, mungkin lebih tepatnya diambil. Jadi kalau Anda punya beberapa jenis barang, contohnya di sini, contohnya di gudang rumah saja lah. Kita bicara di gudang rumah, contohnya ini adalah gudang Anda, kemudian di sini ada beberapa yang disimpan. Contohnya yang disimpan di sini adalah bahan kebutuhan pokok disimpan di dalam gudang. Kemudian di sini ada sepeda, kemudian di sini ada alat-alat olahraga, contohnya seperti ini. Kemudian dari ini mana yang sering diambil? Oh, contohnya yang sering diambil adalah bahan kebutuhan pokok. Maka bahan kebutuhan pokok itu kita klasifikasikan sebagai kelas yang pertama karena ini yang paling sering diambil. Kemudian yang berikutnya apa? Contohnya di sini ada sepeda. Karena Anda sering sepedaan minimal seminggu 3 kali contohnya, maka ini yang kelas yang kedua. Kemudian nanti ada alat olahraga. Contohnya yang disimpan adalah alat golf katakanlah. Berapa jeda waktunya Anda golf, katakanlah
jeda waktunya tidak pasti setahun sekali contohnya. Setahun sekali aja tidak pasti. Nah, berarti ini masuk klasifikasi yang terakhir atau yang ketiga contohnya. Itu maksudnya adalah class based storage. Kemudian ini contoh permasalahannya kenapa kemarin saya meminta Anda untuk menghitung sederhana ya kardus ya, itu hanya yang seolah-olah di kardus itu ada ukurannya berapa, jumlah produknya berapa, kemudian tingginya berapa, itu dari situ Anda bisa mendapatkan luas dan volume. Contohnya panjang, lebar, tinggi ini diketahui sebagai berikut. Maka kita bisa menghitung luasnya adalah 360 meter persegi. Volumenya berapa? 432 meter kubik contohnya. Itu adalah volumenya. Nah, kemudian kalau di gudang itu ada banyak jenis barang, maka bisa kemungkinan ukuran kartonnya itu bisa berbeda-beda. Jadi ukuran karton atau pengemasannya itu berbeda-beda antara karton pertama dengan karton kedua, panjang lebarnya itu ada yang sama, ada yang berbeda. Kemudian kalau itu mau disimpan di dalam gudang, kita harus menghitung dulu berapa luas blok yang akan kita pakai. Contohnya kode material ini adalah LTA. Kemudian ini panjangnya, ini bentuknya racking ya, berarti ini adalah dalam bentuk rak. Kemudian lebarnya adalah 1,6, luas bloknya adalah 4,8, didapatkan dari panjang dikali dengan lebar. Hasilnya adalah 4,8. Kemudian jumlah bloknya yang harus kita siapkan adalah ada berapa, contohnya jumlah bloknya ada 4. Berarti kita harus menyiapkan sejumlah 4 rak tadi. Sehingga kalau kita hitung-hitung jumlahnya adalah 19,2. Dan seterusnya. Dan di sini ada ini adalah ukuran penyimpanannya. Jadi maksudnya yang dimaksud rak itu bukan kita menyimpan rak mau dijual, tidak. Tetapi kalau di gudang itu kan ada contohnya gini. Contohnya ini adalah gudang, kemudian ini ditempatkan rak. Ada rak apa, kemudian nanti di sini rak apa. Nah yang kita hitung bukan per komponennya yang ada di sini, tetapi adalah ukuran raknya ini. Raknya ini mampu menampung berapa komponen, kita harus ketahui datanya. Tetapi beda kalau itu bentuknya karton kemudian nanti ditumpuk, contohnya ditumpuk kemudian maka yang kita hitung adalah kartonnya ini. Jadi kalau dengan rak itu berarti yang dihitung adalah raknya, tapi kalau yang karton itu yang dihitung adalah kartonnya. Kayaknya sama kayak kita sama. Berarti yang X-nya itu berarti di contohnya seperti itu. Kemudian nanti ada palet. Palet itu biasanya adalah digunakan untuk alas karton. Di situ ada palet yang bisa ditumpuk. Jadi karton itu kan ada yang kuat, ada yang apa ya, yang ketumpuk itu dengan ukuran berapa itu dia akan meleot di situ. Tetapi ada karton yang ditumpuk sampai berapa tumpukan itu masih tetap kokoh, itu juga ada yang demikian. Kemudian saya lanjutkan ya, ini adalah perhitungannya, sehingga dari sini kita ketahui berapa ukuran luas penyimpanan gudang timur PT Inka, contohnya adalah 187, berarti ini adalah space area yang harus kita sediakan untuk menyimpan apa namanya, menyimpan sebagai tempat untuk ruang penyimpanan.
Kemudian untuk utilitas ruangan di sini, maka kita bisa menghitung rumusnya adalah 100%. Kemudian dari 100% itu berapa yang digunakan untuk rak penyimpanan dan seterusnya. Dari sini kita bisa menghitung, tingkat utilitas ruangannya adalah 51,94%. Tetapi harus diingat, angkanya mungkin kelihatannya kecil, 5194, atau hanya hampir setengahnya saja. Tetapi perlu dilihat bahwa di sini sebenarnya ada space area untuk forklift lewat atau untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kemudian dalam class based storage itu yang harus kita tentukan pertama adalah dimensi materialnya. Ukuran materialnya seberapa? Ukuran material itu kadang ada yang ukurannya kecil tetapi beratnya sangat relatif lebih berat dibanding dengan yang lainnya. Contohnya adalah bahan-bahan atau komponen-komponen dengan besi contohnya. Itu juga nanti perlu dipertimbangkan khusus. Tetapi kalau untuk barang kebutuhan, barang-barang seperti yang berbahan dasar plastik, itu beratnya kan relatif ringan. Jadi itu mungkin bisa tidak kita hitung secara detail pun tidak masalah. Tetapi kalau yang besi itu dimensinya kecil, dimensi atau ukurannya kecil, itu bisa saja beratnya akan lebih berat, dan ini biasanya harus kita pertimbangkan juga. Kemudian di sini ada kita bisa menghitung, kemarin ada perhitungan throughput atau perpindahan jarak perpindahan, dan kemudian kita bisa menghitung luas else. Else itu adalah gang ya. Jadi gang yang mau kita gunakan itu seberapa seperti apa. Nah, kalau Anda belajar tata letak pabrik itu kan Anda juga disampaikan tentang gang ya. Gang itu seperti apa, kemudian nanti digunakan untuk lewat forklift, lewat XCV atau lewat kendaraan-kendaraan material dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya kita bisa melakukan pengurutan throughput dan pembentukan kelas. Jadi ini kita lihat mana yang material mana yang paling sering digunakan, dan kemudian mana yang fast moving atau slow moving. Dalam arti kalau yang fast moving itu yang biasanya sering untuk digunakan. Kemudian sehingga harus dipindahkan cepat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menentukan dimensi rak penyimpanan. Kemudian yang selanjutnya menentukan biaya untuk pengadaan rak dan palet di sini. Kemudian ini saya lanjutkan saja. Nanti yang penjelasan bisa dibaca ya. Saya akan lebih ke contoh-contoh. Kemudian untuk pemilihan material handling, ini kita juga perlu mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya adalah lingkungan. Kemudian aliran dan lantai yang terlihat untuk setiap langkah proses. Maksudnya aliran barangnya seperti apa. Kemudian penggunaan ruangan yang tersedia, kemudian ada ruang rak dan penyimpanan, kemudian mudah menyimpan dan mengambil produk, alur kerja dan sebagainya. Nanti bisa Anda baca. Kemarin kita sudah sampai sini. Kemudian ini adalah contoh usage layout, di mana di sini ada bagian receiving, kemudian adalah masuk ke bagian storage, kemudian cache picking, kemudian dan seterusnya nanti sampai shipping. Maksudnya usage layout ini menggunakan pola tipe U, di mana aliran barangnya akan bergerak dari satu titik menuju titik yang lainnya, kemudian nanti
sampai pada akhir titik tersebut. Contohnya seperti itu. Kemudian ada metode yang berikutnya adalah kita sebut sebagai straight through. Ini biasanya digunakan untuk fasilitas-fasilitas cross-docking, di mana kita melakukan atau pemindahan barang dari satu titik ke titik lainnya lebih secara lurus ya di situ. Jadi barangnya diterima, kemudian dilakukan sorting, kemudian langsung dikapalkan atau dikirimkan di situ. Kemudian ada penjelasannya kalau kita menggunakan systematic layout planning, kita bisa menggunakan beberapa hal. Ini adalah langkah-langkahnya. Biasanya ini digunakan atau dibahas di dalam tata letak pabrik, tetapi saya tidak akan membahas lebih lanjut lagi. Kemudian untuk sistem systematic layout planning ada tabel yang namanya activity relationship chart. Jadi kalau Anda punya sekian fasilitas itu mau ditempatkan mana yang harus dekat, mana yang tidak boleh dekat, itu bisa kita gunakan activity relationship chart. Nah, kalau apakah Anda sudah pernah mendapatkan ini di kelas di kelas PTLP? Ya, apakah sudah mendapatkan pembahasan tentang ini di kelas tata letak pabrik? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Ada matulnya. Ya, nanti kita akan coba ini membahas sekilas tentang ini. Nah, ini kita sebut sebagai activity relationship chart. Nah, yang ada di sini, yang ada di bagian ini, ada receiving, shipping, kemudian raw material and storage. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di gudang. Nah, kalau Anda belajar di tata letak pabrik itu yang dibahas kan itu pabrik atau perusahaan secara keseluruhan. Jadi ada mulai dari kantin, ruang HRD, kemudian nanti ada ruang untuk bagian pemasaran dan sebagainya itu sampai produksi, kemudian ada maintenance dan seterusnya itu masuk di sini. Nah, tetapi kalau di kuliah manajemen gudang ini, saya hanya akan menyampaikan yang terkait dengan hal-hal atau mungkin bagian-bagian yang ada di gudang. Nah, di sini ini adalah bagian-bagiannya. Contohnya seperti ini. Kemudian ini boleh nanti bisa ditambahkan. Contohnya ini contohnya bagian receiving dengan shipping itu apakah harus didekatkan atau tidak di situ. Ini bisa kita tambahkan. Nah, ada beberapa kode yang bisa kita tetapkan. Kalau A itu adalah dua hal yang harus didekatkan. Jadi ini tinggal diisi ya nanti penggambar ini. Kalau sebenarnya ini saya coba zoom dulu. Oke. Kelihatan ya. Oke, ini contohnya ada bagian receiving and shipping. Bagian receiving ini dengan bagian receiving dengan shipping ini diberikan nilai atau bobot A. Nilai atau bobot A itu menunjukkan bahwa proses receiving atau aktivitas receiving itu mutlak untuk didekatkan dengan mutlak untuk didekatkan. Jadi antara receiving dan shipping itu harus didekatkan kalau bisa. Kalau bisa, berarti kalau berdekatan itu paling tidak berada dalam fasilitas yang saling mendekati. Saling mendekati itu saling apa ya? Jadi yang ini bagian receiving dan shipping itu bisa jadi seharusnya tidak boleh dipisahkan.
Kemudian untuk yang berikutnya ini ada sebentar, ini bagian shipping dengan bagian raw material and part storage itu diberikan kode E. Nah, kode E ini menunjukkan bahwa itu adalah, saya tunjukkan saja yang ada di sini. Menunjukkan ini suatu hal yang penting, tetapi tidak mutlak di situ. Jadi sesuatu hal yang sangat penting, tetapi tidak mutlak untuk didekatkan. Kemudian kalau I itu important, jadi itu penting, tetapi cukup. Pentingnya itu maksudnya gini, kalau absolut itu berarti harus ada di tempat yang sama, di tempat yang saling berdekatan. Kalau especially important itu sebaiknya didekatkan. Jadi bunyi kata-katanya sedikit berbeda penekanannya. Jadi yang kalau absolutely necessary important itu berarti harus. Kalau especially itu sebaiknya alangkah lebih baiknya kalau didekatkan. Nah, kalau yang I itu didekatkan. Kemudian kalau yang OUX itu lebih kepada tidak sebaiknya jangan didekatkan. Tetapi ini ada tingkatannya juga. Kalau O itu ordinary, berarti itu sebaiknya dijauhkan. Tetapi tidak wajib atau tidak harus untuk dijauhkan. Kemudian kalau unimportant itu dijauhkan. Nah, kemudian undesirable itu sebaiknya jangan sampai berdekatan atau menyinggung. Bedanya itu. Oke, nah, ini contoh pengisiannya seperti ini. Kemudian ini contoh pengisiannya ada receiving dengan mailing. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kalau di tata letak ya, ini tata letak pabrik contohnya biasanya seperti ini. Ini adalah receiving, kemudian ada bagian mailing. Itu apakah harus didekatkan atau tidak? Oh, ternyata sebaiknya ya. Kemudian maka kita berikan nilai E. Kemudian bagian press dengan bagian receiving itu sebaiknya didekatkan atau tidak? Oh, ternyata tidak. Jangan didekatkan. Maka diberikan nilai O. Jadi bisa dibuat seperti ini. Kemudian dari sini Anda bisa menghitung berapa sih kebutuhan areanya. Untuk menghitung kebutuhan area, Anda bisa menghitung berdasarkan kalau di gudang itu berdasarkan jumlah barang yang disimpan tentunya. Kalau Anda mau menyimpan 1000 barang, Anda harus menyediakan juga space untuk setidak-tidaknya ada 1000 barang yang siap untuk ditampung di situ. Sebenarnya ada software, saya coba cari dulu ya. Software saya, nanti bisa Anda gunakan untuk perencanaan di gudang. Saya punya software ada di, sepertinya ada di PTLP saya. Ini saya punya software, nanti akan saya bagikan kepada Anda. Ini softwarenya adalah block plan ya. Bisa pakai single story saja. Tapi saya pakai di sini. Ini adalah new problem. Kemudian ini ada departemen. Biasanya kalau di dalam tata letak pabrik itu kan ini bisa diisi. Contohnya departemennya
nomor 1 departemennya departemen apa contohnya. Kalau kita bicara di gudang, ini adalah bagian penerimaan contohnya. Kemudian nanti ada yang berikutnya adalah bagian pengangkutan. Bagian pengiriman, penerimaan, penyimpanan, atau sortir ya. Di sini bagian sortir. Kemudian di sini ada bagian penyimpanan. Kemudian bagian penyimpanan, kemudian di situ ada bagian untuk sortir, penyimpanan, kemudian ada bagian pengemasan. Kemudian di sini ada bagian pengemasan, kemudian ada bagian contohnya adalah pengiriman. Contohnya seperti ini. Kemudian ini luas areanya, ini adalah 150. Saya bikin saja satuannya yang penting sama. Kalau ini Anda pakai meter ya meter. Di bagian sortirnya 50 meter, penyimpanannya adalah 400, pengemasannya adalah 150. Kemudian untuk bagian pengiriman, contohnya hanya 100 saja contohnya. Kemudian di sini tinggal diisi bagian penerimaan dengan bagian sortir apakah mutlak didekatkan atau tidak. Contohnya ini sebaiknya didekatkan, tetapi tidak mutlak ya. Jadi ini E. Kemudian bagian penerimaan dengan bagian sortir, ini sortir sudah. Bagian penerimaan dengan penyimpanan sebaiknya didekatkan atau tidak, contohnya E. Kemudian bagian pengemasan sebaiknya didekatkan dengan penerimaan atau tidak, contohnya U. Berarti itu unimportant, berarti tidak begitu penting untuk didekatkan. Bagian penerimaan dengan pengiriman, apakah ada harus didekatkan atau tidak, contohnya tidak. Maka di sini kita bisa berikan nilai X-nya. Kemudian untuk sortir, untuk yang sortir dengan sortir ini kan tidak ada. Kemudian sortir dengan bagian sortir dengan bagian penyimpanan. Apakah perlu didekatkan atau tidak? Contohnya ini contohnya perlu, ada A. Sortir dengan bagian pengemasan. Penting tidak? Contohnya di sini saya pakai O. Kemudian sortir dengan bagian pengiriman, apakah penting atau tidak? Contohnya karena ini sortirnya untuk penerimaan ya, bagian sortir, maka saya pilihkan X. Kemudian untuk penyimpanan dengan bagian pengemasan, maksudnya apakah penting didekatkan atau tidak? Contohnya adalah I. Kemudian penyimpanan dengan pengiriman, apakah penting didekatkan atau tidak? Contohnya ini adalah penting. Kemudian pengemasan, bagian pengemasan dengan bagian pengiriman. Bagian pengemasan dengan bagian pengiriman. Bagian pengemasan dengan bagian pengiriman, apakah penting untuk didekatkan? Saya jawab aja nilainya O. Kemudian continue, ini adalah departemen, skornya ini. Nah ini adalah layoutnya. Jadi ini adalah layout dari masing-masing bagiannya. Ini adalah sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, kemudian adalah sel 5. Jadi kalau dari sini kita bisa dapatkan rancangannya untuk penempatan areanya adalah sebagai berikut. Ini adalah area untuk
aktivitas pertama, ini adalah area untuk aktivitas kedua, dan seterusnya. Tapi maaf saya salah klik ya tadi ya. Saya coba pakai departemennya, saya bikin ABC saja lah. Pakai X1, departemen X1, X2, X3, X4, dan X5. Ini areanya tadi 150, saya bikin asal saja. Contohnya ini. Contohnya seperti ini saya hanya asal saja, continue, continue. Kemudian ini adalah hasilnya seperti ini. Nah, tapi contohnya seperti itu. Nah, nanti dari sini Anda tinggal membentuk areanya saja. Yang penting Anda harus ketahui, contohnya adalah bagian-bagian ini ya. Contohnya tadi kita ke contoh yang ini. Contohnya ada bagian assembly itu membutuhkan space berapa, itu Anda harus jelas. Jadi space-nya itu berapa, silahkan nanti diperjelas. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum. Nah, nanti hasilnya akan menjadi blok seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin di kelas PTLP mungkin Anda sudah diberikan pemahaman tentang ini. Sehingga saya tidak mengulang-ulang lagi. Nanti software-nya silahkan bisa Anda gunakan. Dan kemudian nanti untuk tugas kelompoknya Anda diminta mendesain atau merancang bidang. Jadi yang dirancang itu bidang. Di sini ada beberapa bagian-bagiannya. Silahkan Anda coba ikuti. Tidak harus sama ya, maksudnya boleh sama seperti ini ataupun tidak menjadi masalah. Yang penting di sini ada bagian-bagian yang terkait dengan gudang itu harus ada. Contohnya ada bagian receiving, ada bagian shipping, kemudian ada bagian storage. Ini boleh satu storage-nya boleh dibikin satu atau dua, boleh silahkan. Kalau yang ini menggunakan dua apa namanya? Ini menggunakan dua storage, maksudnya ada gudang, ada ruang penyimpanan untuk bahan mentah dan kemudian ada ruang penyimpanan bahan jadi. Nah, itu silahkan nanti Anda tentukan apakah mau satu atau dua. Kemudian ini manufacturing boleh ada, boleh tidak. Kemudian ada work in process storage, ini berarti adalah ruang penyimpanan untuk tempat penyimpanan yang ada di situ, itu boleh ada, boleh tidak. Untuk produksi maksudnya seperti itu. Kemudian ada assembly, itu boleh ada atau boleh tidak. Kemudian ada bagian office. Nah, itu mungkin sebaiknya ada. Jadi di gudang itu sekecil-kecilnya ada office atau kantor untuk pengelolanya. Kemudian ada maintenance, itu berarti adalah ruang untuk perbaikan. Nah, dari sini silahkan nanti Anda mencoba membuat rancangan tata letak layout di situ.
nanti silahkan diwujudkan hasil akhirnya silahkan diwujudkan dalam bentuk gambar gambar seperti ini, gambar blok seperti ini. Kemudian nanti kalau bisa ditambahkan, diperjelas lagi kalau ada gangnya itu seperti apa, susunan raknya seperti apa, itu mohon nanti diperjelas lagi, terutama untuk yang terkait dengan storage, kemudian terkait dengan bongkar muat dan sebagainya, itu silakan nanti diperjelas kembali. Contoh rancangan gudang. Nah, nanti Anda diminta untuk menentukan dari box yang Anda miliki kemarin, raknya mau seperti apa, silahkan nanti bisa Anda hitung. Ini contoh-contoh rak yang ada, yang dijual pada umumnya itu Anda tinggal cari saja di Tokopedia atau di manapun boleh, silahkan. Nah, nanti silahkan Anda buat desain gudangnya. Kemudian nanti silahkan untuk membuat desainnya Anda mau pakai software apapun boleh, sejelek-jeleknya Anda pakai bitmap pun boleh saja, silahkan. Kalau tidak ada software lain yang bisa digunakan, ya Anda boleh menggunakan pen, Anda boleh menggunakan pen juga boleh saja, atau menggunakan software-software yang ada di bawaan Windows itu boleh, silahkan. Nah, nanti silahkan Anda desain, Anda sesuaikan dengan produk Anda, kemudian layoutnya seperti apa, nanti silahkan Anda coba untuk gambarkan di situ. Kalau Anda bisa menggambar 2 dimensi, ya pakai 2 dimensi saja. Tapi kalau nanti Anda mau menggambar sampai 3 dimensi, boleh, itu akan menjadi nilai plus bagi Anda. Yang penting Anda memahami bagaimana alurnya. Contohnya kita menggunakan rak seperti ini, berarti nanti peralatan material handlingnya menggunakan apa dan sebagainya, silahkan itu dianalisis juga. Jadi boleh Anda analisis peralatan material yang digunakan itu apa, kemudian nanti ukurannya bisa Anda cari di marketplace dan sebagainya. Kan kalau orang jual forklift itu kan biasanya ada ini ya, ada apa namanya, ada dimensinya. Nah, itu silahkan Anda ambil dimensinya, itu juga boleh saja, silahkan. Oke, apakah ada pertanyaan? Tugasnya kelompok ya, ini melanjutkan kelompok kemarin. Nah, nanti untuk susunan atau sistematikanya supaya saya tidak lupa, nanti saya tuliskan aja di ini. Jadi tugas perancangan gudang itu nanti masih sampai minggu ke-13 ya, pengumpulannya di minggu ke-13. Kita saat ini posisi di minggu 10, jadi masih tidak harus minggu ini selesai, tidak. Tetapi diharapkan nanti bisa menjadi rancangan dalam bentuk gambar di situ. Jadi gudang itu seperti apa nanti, kemudian alurnya seperti apa, bagaimana mereka kebutuhannya seperti apa, itu kan Anda yang menentukan juga nanti. Dan contohnya yang mau disimpan di situ itu partsnya apa saja, kemudian ukuran kartonnya berapa, dan kemudian bagaimana mengeluarkannya, bagaimana kita membawa forklift masuk ke gudang, itu silahkan nanti Anda diskusikan dengan kelompoknya. Sebenarnya kita dulu pernah merencanakan untuk kunjungan atau studi lapangan di situ, tapi karena kita masih di masa transisi pandemi sampai akhir ini, meskipun besok minggu depan kan kita sudah mulai kuliahnya offline ya, itu sehingga saya tidak akan meminta Anda untuk datang ke pabrik di situ yang atau ke gudang tetapi Anda bisa mencoba untuk melihat ataupun mempelajari bagaimana gudang itu berjalan. Nah, nanti
bagaimana prosesnya, bagaimana pengangkutannya, dan sebagainya. Kalau Anda mau lihat supermarket ataupun mungkin grosiran yang memiliki pola seperti gudang, Anda bisa cari di Indogrosir di situ. Itu di sana ada palet, ada forklift ada, kemudian Anda raknya juga ada, tinggal Anda mau lihat aja bagaimana proses yang ada di sana, mungkin sebagai pengunjung ya, karena kita kan tidak membutuhkan izin ya kalau pengunjung. Itu ya kurang lebihnya seperti itulah. Nanti bagaimana penataannya, bagaimana forklift itu bekerja, itu boleh Anda lihat di situ. Tapi kalau di tempat-tempat lain, kadang kan harus kita izin, kita mengajukan permohonan dulu. Sedangkan kuliah kita saat ini sudah mau selesai, tinggal 4 kali pertemuan lagi di situ. Ya, apakah ada pertanyaan terkait dengan ini? Tugas kelompoknya. Mungkin belum ada, Pak. Belum ada Belum ya. ada, Pak. Jelas. Belum ada, Pak. Jelas, Pak. Nanti softwarenya saya kirimkan aja lewat WhatsApp grup. Kemudian detail untuk sistematikanya supaya tidak berubah-ubah, nanti saya langsung ke e-learning saja. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk kuliah kita hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.